Video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMP Swasta Bakti Pancur Batu, yaitu Ibu Tuti Kanata Berubarus. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalaman, motivasi, serta prestasi yang telah dicapai oleh beliau dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pendidik. Mari kita simak bersama hasil wawancara berikut. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Izin meminta waktunya untuk saya wawancari, apakah boleh Bu? Boleh. Oke. Sebelum perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Tuti Kanata Berubarus. Saya mengajar di SMP Bakti. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama Bu. Yang pertama, bisakah Ibu ceritakan sedikit pengalaman mengajar Ibu di sekolah ini? Ya, pengalaman saya mengajar di Bakti ini, saya sudah mengajar sekitar 13 tahun. Saya sangat berbangga hati dan senang mengajar di tempat ini. Walaupun banyak siswa yang berbeda-beda karakter, tapi saya menikmati semua aktivitas saya, aktivitas mengajar saya bersama murid-murid saya. Saya sangat banyak pengalaman berharga yang saya dapat dari saya mengajar selama ini. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Saya sudah mengajar ada 13 tahun. Lama ya Bu? Iya. Yang ketiga, apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru? Memang itu sudah saya cita-citakan sejak dulu saya lulus dari SMA. Saya memang tertarik menjadi guru karena mungkin menjadi guru, seorang guru itu merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki pendidikan yang bernilai buat saya, karena dapat mencerdaskan kehidupan anak-anak, yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah kira-kira. Jadi sudah dari dulu Ibu ingin jadi? Iya, sudah saya guru itu memang cita-cita saya. Akan keempat, prestasi apa yang pernah Ibu raih selama menjadi guru? Saya sudah mendapatkan profesi menjadi guru yaitu dengan melalui PPG yang saya lakukan, yang saya jalani. Saya pun sekarang sudah lulus, sudah mendapatkan nomor sertifikat pendidikan. Dan yang kelima, apa motivasi terbesar Ibu dalam meraih kualifikasi tersebut? Motivasi saya yaitu dengan profesi tersebut saya lebih dapat meningkatkan kinerja saya sebagai seorang pendidik, agar dapat menjelaskan kehidupan anak-anak yang saya didik pada saat ini di sekolah ini. Karena menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru yang berprestasi? Kunci utama menjadi guru yang berprestasi itu ya, kita sebagai guru harus terus dapat belajar dan belajar bagaimana cara agar kita dapat menarik minat belajar serta didik kita. Terus belajar. Yang ketujuh, bagaimana cara Ibu membuat siswa semangat belajar di kelas? Cara saya itu, saya melakukan pendekatan secara emosional dengan peserta didik saya. Itu saya lebih memahami karakternya masing-masing begitu. Bagaimana karakter peserta didik saya, dari situlah saya akan tahu bagaimana memang karakternya. Dengan demikian saya akan tahu bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran yang baik untuk anak saya, agar dia akan dapat menarik pembelajaran atau pelajaran yang saya berikan itu dapat mereka pahami dan mereka pun tertarik saat belajar dengan saya. Metode pendekatan. Iya, pendekatan secara emosional. Pertanyaan keempat, apakah Ibu memiliki metode khusus dalam mengajar agar siswa mudah memahami pelajaran? Yang saya sudah sebutkan tadi, saya itu melakukan pendekatan secara emosionalnya gitu. Karena latar belakang atau karakter semua peserta didik saya yang saya miliki itu, setiap kelas itu berbeda-beda. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang kesulitan belajar atau kurang bersama? Tidak jauh jawabannya daripada yang saya sebutkan tadi. Saya akan melakukan pendekatan secara emosionalnya gitu. Itu yang saya lakukan. Saya memahami setiap karakter dan latar belakang semua peserta didik saya.
Seperti itu yang saya lakukan selama ini. Yang ke-10. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam mengajar? Tantangan saya sih sebenarnya dibilang nggak ada, tapi nanti saya dibilang seperti apa gitu. Tapi saya menikmatinya gitu. Jadi kalau misalnya Walaupun ada tantangannya, saya bisa hadapi gitu. Tapi yang sebenarnya yang tantangan lebih sedikit itu adanya peran orang tua murid. Gitu. Peran orang tua peserta didik gitulah, karena mungkin orang tua peserta didik yang kami miliki itu kebanyakan itu memiliki latar belakang keluarga yang berkondom dibilang gitu. Ya, jadi itu yang kendala yang kami hadapi sebagai guru selama ini. Ya. cukup sulit ya, Bu? Iya. Oke, dan yang ke-11. Bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Saya menghadapinya dan guru-guru yang juga sekerja dengan saya, kami seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya kami harus memahami murid kami itu, peserta didik kami itu gitu, karena seperti latar belakang yang kami ceritakan pun mereka banyak yang latar belakang yang broken home gitu. Jadi kami yang harus sebagai guru harus berperan aktif agar mereka itu dalam sekolah atau dalam kelas itu merasa kami itu adalah keluarganya, kami itulah orang tuanya, seperti itu dia. Dan terakhir ya, Bu, apa harapan Ibu untuk dunia pendidikan di masa depan? Iya, harapan kami sebagai guru dan harapan kami untuk seluruh peserta didik dan tadi guru yang muda ya, guru yang muda terus kalau tingkatkan prestasi, kemudian jangan pernah untuk bosan untuk belajar terus dan belajar terus, karena semakin dunia pendidikan itu semakin maju gitu. Jadi kita harus mengikuti alur yang semakin maju. Pendidikan itu kita harus ikut juga maju gitu. Ikut mengikuti perkembangan sesuai dengan teknologi sekarang kan model lebih modern gitu. Jadi harus kita ikuti semua itu, harus belajar dan belajar deh gitu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya dari wawancara ini saya memiliki pandangan dan wawasan yang luas. Oke, Bu, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Demikian hasil wawancara saya bersama Ibu Tuti Kanata Berubarus. Dari wawancara ini, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang arti dedikasi, tanggung jawab, dan semangat dalam dunia pendidikan. Semoga pengalaman dan kisah inspiratif beliau dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi para mahasiswa calon pendidik, untuk terus berprestasi dan berkontribusi positif bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan terima kasih juga kepada Ibu Tuti Kanata Berubarus atas waktu dan inspirasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.